Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Utami, dosen di Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dengan NIDN 0002128707. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, khususnya di bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah mikrobiologi dan ekologi manusia, serta melakukan pembimbingan karya ilmiah kepada mahasiswa. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah mikrobiologi. Mata kuliah mikrobiologi merupakan mata kuliah wajib di program studi biologi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar dapat menganalisis tentang mikroorganisme ditinjau dari segi klasifikasi, struktur, reproduksi, pertumbuhan, distribusi dan habitat, genetika dan metabolisme, serta pengaplikasiannya pada lingkup kehidupan sehari-hari. Mahasiswa dibekali kemampuan problem solving sehingga memiliki integritas, kedisiplinan, kemandirian dengan memperhatikan nilai moral dan etika, serta kepedulian terhadap lingkungan. Asesmen hasil belajar dilakukan melalui penilaian partisipatif, keaktifan diskusi, dan pengiriman tugas pada tutorial online, serta ujian akhir semester atau UAS. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah mikrobiologi adalah setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah mikrobiologi, mahasiswa mampu menganalisis tentang prinsip-prinsip mikroorganisme ditinjau dari segi klasifikasi, struktur, reproduksi, pertumbuhan, distribusi dan habitat, genetika dan metabolisme, serta pengaplikasiannya pada lingkup kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang mikrobiologi, didukung dengan menjunjung tinggi integritas, kedisiplinan, kemandirian, etika, dan kepedulian lingkungan di bidang mikrobiologi. Materi pembelajarannya meliputi 9 bahan kajian. 1. Sejarah ruang lingkup dan perkembangan mikrobiologi. Kedua yaitu penggolongan bakteri dan tinjauan protista. Yang ketiga, pembiakan dan pertumbuhan mikroorganisme. Yang keempat adalah virus. Yang kelima, bioenergetika. Yang keenam, genetika mikroba. Yang ketujuh, mikrobiologi pertanian dan air. Yang kedelapan, pengendalian interaksi dan infeksi mikroorganisme. Dan yang kesembilan adalah mikrobiologi pangan dan industri. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi ini meliputi 2 bentuk pembelajaran, yaitu yang pertama adalah tutorial. Layanan tutorial mendukung adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa yang disediakan dalam 3 bentuk layanan, yaitu tutorial online dengan berbasis LMS, tutorial webinar dengan menggunakan media virtual seperti Zoom, Teams Meeting, dan tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa. Yang kedua adalah pemberian tugas mata kuliah. Pemberian tugas ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti tutorial online atau mengikuti tutorial lainnya. Terkait metode pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran mikrobiologi ini meliputi yang pertama adalah belajar mandiri. Mahasiswa dapat belajar secara mandiri dengan menggunakan buku materi pokok mikrobiologi Biol 4223. Yang kedua adalah dengan diskusi. Diskusi dapat dilakukan pada saat tutorial online, tutorial webinar, dan tutorial tatap muka. Yang ketiga adalah penugasan. Tutorial online dapat diakses pada laman elearning.ut.ac.id. Pada tutorial online, di sesi pendahuluan berisi tentang perkenalan tutor atau dosen, informasi mata kuliah, rancangan pembelajaran semester, dan tata tertib pelaksanaan tutorial.
Pada sesi pembelajaran inti, disediakan materi inisiasi berupa PowerPoint dan materi pendukung dengan memanfaatkan Open Educational Resources atau OER. Di tutorial online ini, mahasiswa juga dapat berinteraksi baik kepada dosen ataupun sesama mahasiswa melalui forum diskusi yang tersedia di setiap sesinya. Serta terdapat 3 penugasan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa yang tersedia di sesi 3, sesi 5, dan sesi 7. Sistem penilaian untuk nilai akhir mata kuliah mikrobiologi terbagi menjadi 2 skema. Yang pertama adalah mahasiswa dengan tutorial online. Pada skema ini, nilai didapatkan dari 30% nilai tutorial online dan 70% nilai ujian akhir semester. Nilai tutorial online didapatkan dari 20% nilai kehadiran, 30% nilai diskusi, dan 50% nilai tugas tutorial. Dengan catatan, nilai tutorial online akan berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah apabila nilai UAS minimum mencapai 30% benar. Yang kedua adalah mahasiswa dengan tugas mata kuliah. Nilai akhir didapatkan dari 20% nilai tugas mata kuliah dan 80% nilai ujian akhir semester. Dengan catatan, nilai tugas mata kuliah dapat berkontribusi pada nilai akhir mata kuliah jika nilai UAS mencapai minimal 30% benar. Berikut saya tampilkan video pengajaran saya pada mata kuliah mikrobiologi dengan topik interaksi, infeksi, dan pengendalian mikroorganisme. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, saat ini kita memasuki untuk web tutorial webinar mata kuliah mikrobiologi ya. Jadi di mata kuliah mikrobiologi di sesi ini kita akan menjelaskan tentang interaksi, infeksi, dan pengendalian mikroorganisme. Nah, di sesi kali ini, sebenarnya ini sesi mendekati sesi akhir ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu pada saat ikut tutorial kali ini, Bapak Ibu semua itu sudah menyelesaikan mempelajari materi pada BMP Mikrobiologi Biol 4223 sampai modul ke-7. Capaian pembelajaran apa sih dari untuk sesi kali ini? Jadi harapannya nanti Bapak Ibu ketika sudah menerima materi ini bisa mengaplikasikannya dan bisa menganalisis pada lingkup kehidupan sehari-hari. Apa sih pengertian dari interaksi mikroorganisme itu sendiri? Jadi interaksi mikroorganisme itu merupakan hubungan. Jadi ada hubungan mikroorganisme dengan organisme yang lain dengan adanya pengaruh dari faktor biotik dan faktor abiotik. Kemudian untuk infeksi. Nah, di sini ada interaksi, ada infeksi. Jadi infeksi itu merupakan suatu pertanda yang mengisyaratkan bahwa mikroorganisme itu dapat menimbulkan penyakit. Jadi ketika mikroorganisme itu masuk ke dalam inang tapi ternyata tidak sampai menyebabkan ke suatu penyakit, itu berarti bukan ke infeksi ya. Jadi komensalisme itu interaksi antara mikroorganisme dengan organisme yang lain, di mana suatu mikroorganisme itu diuntungkan, tapi yang lainnya itu tidak dirugikan. Selain komensalisme, itu ada mutualisme. Jadi mutualisme itu interaksi, jadi dua-duanya itu saling menguntungkan. Contohnya pada bakteri Escherichia coli, menghidrolisis laktosa untuk Proteus vulgaris, dan Proteus vulgaris itu sendiri menguraikan urea yang melepaskan sumber nitrogen bagi pertumbuhan Escherichia coli-nya. Yang terakhir adalah antagonisme. Jadi yang satu memberikan keuntungan, tapi yang satu lainnya merasa dirugikan. Apa itu patogen? Jadi patogenitas itu berkaitan dengan kemampuan mikroorganisme tersebut untuk menimbulkan penyakit. Jadi untuk patogenitas suatu mikroorganisme itu sendiri itu dipengaruhi oleh toksin dan enzim yang diproduksinya. Kemudian ada patogen, ada juga virulen ya. Virulensi itu merupakan derajat tingkat patogenitas yang diukur oleh banyaknya organisme yang diperlukan untuk menimbulkan penyakit pada jangka waktu tertentu. Dipengaruhi oleh
daya infeksinya di masing-masing organisme itu sendiri, kemudian daya invasi, yaitu kemampuan dari mikroorganisme itu menembus dalam tubuh inang, kemudian bagaimana mikroorganisme itu sanggup melukai inangnya. Nah, di sini ketika kita sudah tahu bagaimana penularannya, apa yang harus kita lakukan, jadi apa upayanya, kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu menjawab? Pencegahannya misalnya kalau COVID kemarin kan kita harus diwajibkan memakai masker kan. Nah, itu kan untuk mengurangi penularan. Terima kasih Mas Jackson. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Jackson tadi ya, jadi ketika ada infeksi, apa yang harus kita lakukan upayanya? Jadi tentu harus kita kendalikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini jenis-jenis pengendalian mikroorganisme itu meliputi apa saja ya. Jadi di sini ada pengendalian itu secara fisik, bisa secara kimia. Nah, untuk materi selengkapnya silahkan dipelajari pada BMP Mikrobiologi. Di sini mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Ada yang mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ini Naf kali ya, Bu. Ya, Naftali, silakan Naf. Iya, jadi kan tadi Ibu mengungkapkan bahwa katanya ada interaksi mikroorganisme, di mana mikroorganisme itu antagonis. Nah, antagonis itu kan ada parasitisme sama ada predasi kan. Konsepnya itu kan sebenarnya mereka itu sama ya, Bu, hanya mendapatkan keuntungan untuk satu organisme itu saja. Dan yang lainnya itu dirugikan. Nah, jadi perbedaan parasitisme sama predasi itu di mana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, Nastali tadi memang ya ketika kita lihat tabelnya tadi itu jadi di tabel tadi ya di sini ya. Jadi di sini untuk parasitisme dan predasi itu memang keduanya itu masuk dalam kategori antagonisme. Nah, ini kira-kira ada yang bisa membantu nggak? Kira-kira apa ya bedanya parasitisme dan predasi? Mungkin bisa dikaitkan dengan ini ya, istilah yang sering kita dengar ada predator gitu. Itu erat kaitannya dengan interaksi untuk yang predasi ini. Ada yang bisa membantu saya? Ini sama nih sifatnya, organisme satunya itu diuntungkan, tapi organisme yang lain itu dirugikan gitu. Jadi perbedaannya apa nih antara parasitisme dan predasi? Memang keduanya itu masuk dalam antagonisme. Nah, tapi di sini untuk perbedaan dasarnya itu sering ya, Naf ya, kita mendengar istilah predator gitu ya. Berarti apa nih predator itu? Ketika suatu predator itu memangsa itu langsung ini ya, apa yang dimangsa itu Dapat sumber daya. bagaimana? Jadi perbandingannya ya parasitisme dengan predasi. Iya, silakan jika ada yang bisa membantu. Jadi kalau saya dalam parasitisme itu kan parasit mengambil sumber daya dan inangnya kan membunuhnya langsung ya. Kalau dari predasi itu jadi predator itu kan membunuh mangsanya untuk mendapatkan sumber daya gitu. Jadi kalau secara durasi hubungannya itu parasitisme cenderung berjangka panjang, sementara yang predasi itu biasanya berlangsung singkat, Bu, seperti itu. Terus dampaknya misalnya ke apanya ya, misalnya, jadi kalau dia dapat melemahkan atau menyebabkan penyakit pada inangnya. Nah, sedangkan kalau predator membunuh mangsanya secara langsung. Seperti itu. Jadi bentuk eksploitasinya parasitisme dan predasi itu berbeda dengan hal cara dan durasi interaksi serta dampak pada organisme yang dieksploitasi. Seperti itu, Bu. Ya betul Mas Iksan ya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Iksan tadi dan yang perlu kita ingat ketika kita
misalkan nanti nih pada saat ujian ada pertanyaan tentang predasi atau dengan parasitisme yang perlu kita ingat, predasi predator berarti sifatnya itu langsung memangsa gitu ya. Jadi perbedaannya seperti yang disampaikan tadi itu terletak pada waktunya. Jadi kalau parasitisme itu kan sifatnya merugikan, tapi ada prosesnya ya, karena misalkan mengambil nutriennya, jadi ada proses lama gitu ya untuk merugikan organisme, mikroorganisme yang lain. Tapi kalau predasi itu merugikannya itu dalam jangka pendek, jadi begitu organisme satunya itu dimangsa oleh mikroorganisme yang lain itu langsung ini ya langsung merugikan mikroorganisme yang lainnya itu tanpa suatu proses yang panjang. Jadi lebih cenderung ke arah waktunya ya, Naf. Jadi jenis mikroorganisme itu tentu berbeda ya, tapi fokusnya itu kedua-duanya memang yang satunya itu memberikan dampak positif, memberikan keuntungan, tapi yang satunya merugikan, tapi perbedaannya di waktu. Kalau predasi itu dia langsung memangsa, ya udah langsung selesai. Maksudnya langsung proses ininya merugikannya itu langsung terlihat gitu ya. Tapi kalau parasitisme itu masih ada proses sehingga pengambilan nutrien dari mikroorganisme yang lainnya itu masih ada proses sehingga lama-kelamaan akhirnya merugikan mikroorganisme yang dirugikan itu tadi begitu. Nah, pertanyaan yang bagus, Naf. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Bisa raise hand? Ya Bu, saya. Ya, silakan. Siapa? Harus disebutkan namanya? Risma Kurnia. Ya, Risma. Risma bisa on cam? Maaf Bu, belum bisa. Oh, baik-baik. Ya udah nggak apa-apa, di ini aja apa yang ingin ditanyakan? Terkait pengendalian mikroorganisme. Itu apakah pengendalian mikroorganisme selalu berhasil serta apa saja yang dapat mempengaruhi? Baik. Ada lagi, Risma? Sudah Bu. Baik, baik. Jadi terkait pengendalian mikroorganisme, mungkin ada yang bisa membantu saya lagi secara konsep saja ya untuk apakah kira-kira untuk pengendalian mikroorganisme tadi ada yang secara fisik, ada yang secara kimia, itu tadi apakah semuanya itu akan terus berhasil? Jadi kira-kira bagaimana? Ada yang bisa membantu? Nah, Jackson lagi nih. Ya, silakan, Sebentar Bu, Jackson. saya lagi ingat-ingat dulu. Ya. Apa-apa. Kita belajar bersama ya, jadi saling sharing juga. Karena kebetulan juga sepertinya Jackson ini bekerja di ini ya, di laboratorium klinis ya Jackson ya. Jadi memang familiar sekali dengan mikroorganisme ya. Jadi enggak Bu, ya, saya nggak di lab. ya? Saya nggak di lab Bu. Oh, bukan di labnya. Oh, saya kira Jackson di labnya. Enggak, ada teman aja dia punya lab namanya Oh, Michael. baik. Ya, boleh dibantu Jackson. Jadi kalau menurut saya itu tidak semua berhasil ya Bu ya. Kalau untuk pengendalian organisme mungkin itu banyak faktornya. Misalnya resistensi terhadap pengendalian ya. Misalnya pestisida dan antibiotik. Jadi kan banyak ya organisme ya termasuk bakteri kan dapat mengembangkan resistensi terhadap pestisida atau antibiotik yang digunakan tadi serangga dan bakteri ya misalnya. Ini contoh aja. Nah, ini membuat metode pengendalian tersebut tuh kurang efektif dari waktu ke waktu. Nah, jadi secara adaptasi genetiknya, misalnya organisme itu dapatkan beradaptasi secara genetik terhadap metode pengendalian yang digunakan. Jadi kayak lebih sulit lah untuk dikendalikan. Nah, ada juga misalnya faktor lain itu kayak ketidaksempurnaan metode pengendalian. Misalnya fisik dan mekanik ya Bu ya. Jadi kalau misalnya pengendalian fisik mekanik itu kayak perangkap dan penghalang, mungkin tidak selalu efektif dalam skala besar Bu, atau mungkin misalnya menjangkau seluruh populasi organisme yang ditargetkan. Nah, untuk secara biologisnya tuh menggunakan predator alami atau agen biokontrol lainnya. Bisa gagal jika kondisi lingkungannya itu nggak mendukung ya, dan juga kayak agen biokontrolnya itu
tidak dapat bertahan gitu atau reproduksi dengan baik di habitat targetnya tersebut gitu. Kalau apa lagi ya? Biar saya ingat-ingat Bu. Mungkin bisa disimpulkan ya di sini ya Mas Jackson ya. Jadi mungkin kalau secara garis besar ya, jadi tadi pertanyaannya apakah pengendalian mikroorganisme itu selalu berhasil begitu ya Risma ya. Jadi ketika kita sudah lakukan sterilisasi dengan panas yang tinggi atau dengan metode yang lainnya, apakah itu masih berhasil gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan Jackson tadi benar ya, jadi itu tidak selalu berhasil karena apa, kita ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi keberhasilan dari pengendalian untuk mikroorganisme itu sendiri. Jadi seperti yang disampaikan oleh Jackson tadi ada mungkin bisa kita ini ya simpulkan dalam faktor poin pentingnya, faktor-faktor besarnya yang mempengaruhinya itu ada lingkungan. Jadi keberhasilannya itu dipengaruhi oleh lingkungan juga. Misalkan lingkungan suhu panas yang seperti apa yang akan lebih memudahkan untuk mematikan atau mengendalikan mikroorganisme tertentu. Ternyata di sini contohnya ternyata lingkungan dalam keadaan asam itu akan lebih jauh lebih besar cakupan ininya ya untuk pengendaliannya dibandingkan lingkungan dalam keadaan basah. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis atau macam dari mikroorganisme itu sendiri. Contohnya ada mikroorganisme itu kalau dalam bentuk spora bakteri itu ternyata ketahanannya itu lebih lama. Jadi ketika pada suhu tertentu itu bakteri lain atau mikroorganisme lain itu sudah ini ya bisa dikendalikan atau sudah mati, ternyata ketika dalam bentuk spora bakteri itu masih bisa tahan gitu ya. Kemudian kemudian keadaan dari fisiologi selnya itu sendiri. Jadi untuk sel-sel yang sifatnya masih muda itu ternyata akan lebih cenderung lebih mudah untuk dihancurkan. Jadi secara garis besar keberhasilan dari untuk pengendalian mikroorganisme itu berhasil tidaknya itu juga ditentukan oleh faktor-faktor yang ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi ketika faktor-faktor itu sudah kita maksimalkan, sudah kita misalkan sudah di dalam lingkungan yang asam, kemudian sudah kita maksimalkan untuk faktor-faktor lainnya, itu kemungkinan keberhasilannya akan lebih tinggi. Jadi selain memperhatikan teknisnya tadi ya, apakah itu secara fisik atau secara kimia, itu juga kita perlu memperhatikan ininya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi gitu ya. Jadi kita juga perlu memperhatikan faktor-faktor lainnya yang juga mempengaruhi keberhasilan dari pengendalian itu sendiri. Begitu ya Risma ya? Ya Bu. Cukup jelas Risma? Ya, terima kasih. Di sini untuk mungkin ada yang bisa membantu saya terkait sesuai dengan apa yang telah saya paparkan tadi itu tentang jenis-jenis interaksi mikroorganisme. Ada yang bisa bantu saya? Disebutkan satu saja, apa itu interaksinya, boleh disebutkan, kemudian secara konsepnya itu apa pengertiannya. Untuk Adisti, ada nggak? Iya, Bu. Ya, silakan Adisti bisa dibantu nggak tentang ini, apa sih tadi yang saya jelaskan tadi, tentang interaksi mikroorganisme jenisnya apa saja? Interaksi itu ada 3 ya, interaksi mikroorganisme itu. Ada komensalisme, ada mutualisme, sama antagonisme. Di mana kalau komensalisme itu hanya satu jenis organisme saja yang diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan juga. Sedangkan untuk mutualisme merupakan interaksi mikroorganisme yang saling menguntungkan. Kalau antagonisme merupakan interaksi mikroorganisme yang saling menekan pertumbuhannya. Ya, jadi sama-sama dirugikan ya. Apa yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan gitu ya, Disti ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Bisa dibantu yang lain untuk apa saja metode pengendalian mikroorganisme. Jadi untuk pengendalian mikroorganisme ini, dia itu ada 2, ada fisik dan juga kimia. Jadi untuk fisik itu ini ya, dapat dikendalikan dari suatu lingkungan. Sedangkan kalau untuk kimia, dia itu penggunaannya dari zat kimia. Jadi dapat menghambat atau mematikan mikroorganisme. Oke, berarti ada 2 ya, secara fisik dan kimia.
Terima kasih Fani untuk jawabannya. Iya, Baik, makasih. mungkin untuk teman-teman saya rasa ini ya sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Berikutnya itu silahkan dipelajari modul yang 9 sebelum nantinya ke UAS ya. Jadi modul 9 silahkan Bapak Ibu pelajari tentang mikrobiologi pangan dan industri. Nah, jangan lupa juga jadi ada penugasan juga, ada diskusi ya, tinggal diskusi kalau penugasannya sudah selesai. Bagi yang belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan di laman e-learningnya. Kemudian untuk diskusinya jangan lupa dikerjakan untuk diskusinya. Nah, yang tidak lupa juga jangan lupa untuk modulnya diselesaikan mulai dari modul 1. Berarti kan sekarang sudah masuk ke modul 8. Jadi jangan lupa untuk modul 9-nya juga sudah mulai dicicil. Jadi nanti akan lebih memudahkan lagi pada saat UAS. Nah, ini seperti yang telah saya sampaikan lagi, apa materi-materi yang telah disampaikan pada tutorial ini ataupun materi-materi yang telah disampaikan pada e-learning itu adalah materi secara konsep saja. Silakan secara lebih lengkapnya itu dipelajari pada modul BMP mikrobiologi. Dan itu pun sebagai acuan utama, dan silahkan kami membuka lebar jika Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa itu mau ini ya memanfaatkan, karena kan informasi ataupun ini ya namanya penelitian itu terus berkembang ya. Jadi bisa saja apa yang ada dalam bahan ajar itu ternyata masih ada pembaruan dalam ilmu-ilmu terkini. Jadi silakan saja bisa pencarian melalui artikel-artikel di jurnal terkait jika ingin tahu lebih dalam. Contohnya tadi seperti yang telah ditanyakan oleh Mas Arya tadi, bagaimana itu ini gelombang suara itu bisa mempengaruhi untuk pengendalian mikroorganisme. Itu memang masih banyak penelitian terkait pemanfaatan gelombang suara itu untuk pengendalian mikroorganisme. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mengisi kehadirannya di laman e-learning. Terima kasih banyak. Kita ketemu dalam tutorial berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum itu kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Silakan jika ada yang bisa membuka ininya kameranya. Untuk Mas Faisal, apakah masih standby? Masih. Masih, baik, terima kasih. Kita mau sesi foto bersama, Mas, bisa dibantu ya, Mas? Boleh. Baik. Baik, silakan dibuka. Berapa nih? Ada 7 ya? Ya, On kameranya. silakan di senyum terbaiknya, teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat belajar.